Anda kembali di Lunchtalk, pemirsa. Kita sudah di segmen terakhir dialog di Lunchtalk siang hari ini dan kita masih terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Dr. Brian Sri Prahastuti, dan juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi, Pak Sani Iskandar. Saya ke Pak Sani terlebih dahulu. Sebelumnya saya sampaikan Dr. Brian dan Pak Sani, kita sudah di segmen terakhir, waktu kita terbatas. Di segmen ini saya ingin tanyakan mungkin sekaligus sebagai closing statement dari masing-masing narasumber ke Pak Sani terlebih dahulu. Kalau himbauan dari APindo sendiri, Pak Sani, terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, kemudian juga dengan adanya opsi vaksinasi mandiri COVID-19 bagi pemerintah, mungkin sedikit masukan dari APindo akan seperti apa nantinya? Ya, jadi yang pertama memang saya berharap bahwa karena ini program yang memang betul-betul diharapkan ya bisa segera menyelesaikan permasalahan kita semua. Jadi ini harus triple helix ya, harus Indonesia incorporated dalam arti kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia akademisi ya, khususnya di bidang kedokteran dan sebagainya. Ini harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Dan sekali lagi harapan dari kita kalau memang swasta diizinkan untuk diberikan kesempatan untuk melakukan apakah mengimpor langsung, beli langsung, atau mungkin beli dari pemerintah. Ini yang kita harapkan bahwa program ini bisa segera dimulai dan tentunya mekanisme atau regulasinya ya saya pikir ada baiknya tetap pemerintah yang harus melakukan. Namun begitu mekanisme regulasi itu dikeluarkan dan itu merupakan satu tim yang juga melibatkan Kadin dan APindo, itu betul-betul harus pelaksanaannya harus segera dan tidak boleh ada hambatan dan sebagainya supaya prosesnya bisa cepat dan permasalahan kita semua bisa lebih cepat diatasi. Saya rasa itu Mbak Patricia. Oke, proses atau program vaksinasi semakin gencar dilakukan agar pandemi COVID-19 segera selesai di Indonesia. Seperti itu ya Pak Sani. Saya berikan kesempatan ke Dr. Brian. Silakan Dr. Brian, bagaimana dengan Anda sebagai closing statement? Ya, kalau dari saya opsi ini sebetulnya bagus ya, karena artinya opsi melibatkan ada vaksinasi mandiri kemudian didukung oleh swasta, begitu ini hal yang bagus karena akan mempercepat herd immunity itu bisa tercapai karena semakin banyak dalam waktu yang pendek banyak orang yang bisa divaksinasi begitu. Karena kalau di dalam rencana kita kan 15 bulan, kemudian presiden mau 12 bulan. Mungkin bisa jadi semakin cepat semakin baik gitu karena supaya daya tahan dari vaksin ini juga bisa melindungi seseorang itu kan paling lama juga 1 tahun ya. Jadi semakin cepat semakin baik. Tetapi memang ada hal-hal yang harus diperhitungkan dan itu bagian dari mitigasi dari sisi persiapan. Karena bagaimana dengan jumlah tenaga kesehatan yang memberikan suntikan, kemudian tempatnya di mana. Cold chain-nya kalau tadi mereknya akan berbeda itu dipastikan bahwa cold chain kita juga mampu untuk jenis yang berbeda ini. Kemudian juga tempat fasilitasnya itu di mana supaya kemudian tidak terjadi tumpang tindih ya antara yang program pemerintah maupun yang mandiri ini. Karena juga kita harus yang kita khawatirkan ini juga yang harus kita pikirkan resikonya adalah jangan sampai kemudian timbul kesan bahwa mereka yang swasta ini yang dianggapnya lebih mempunyai mempunyai biaya walaupun juga dari pihak perusahaan begitu dianggap mempunyai akses lebih daripada mereka yang kurang mampu yang itu dibantu oleh pemerintah. Nah ini yang harus kita mitigasi ya bagaimana untuk mengatasinya. Artinya pengaturan memang harus dilakukan. Tapi saya senang sekali tadi waktu Pak Sani mengatakan bahwa social impact-nya harus ada. Ini sesuai dengan prinsip yang disebut dengan human right business principle ya Pak Sani ya. Betul, di mana di sentral itu adalah pelaku usahanya sendiri, karyawan, kemudian di link kedua itu adalah keluarga dan kemudian masyarakat di sekitarnya. Saya rasa ini hal yang bagus. Saya senang sekali tadi Pak Sani menyinggung ini karena saya dulu main di human right business principle Pak. Begitu. Ya, jadi demikian mungkin Patricia ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Cuman kalau dari sisi saya sih saran saya selesaikan dulu yang dengan tenaga kesehatan ini Pak Sani. Betul. Selesaikan sampai 2 shot dulu, selesaikan kemudian karena
mereka juga akan bisa jadi dari mereka sebagian juga akan menjadi tenaga kesehatan yang akan memberikan vaksinasi. Kemudian rumah sakit mungkin sudah beres, puskesmas sudah bisa lebih banyak yang bisa. Sekarang kan baru 3.000 kan yang dipersiapkan sebagai tempat untuk melakukan vaksinasi. Kalau tenaga kesehatannya ini sudah divaksinasi semua, kemudian fasilitas puskesmas juga sudah punya pengalaman, sudah tahu bagaimana mengatur orang, mungkin akan lebih banyak. Total puskesmas di Indonesia kan sekitar 10 ribuan ya, 9.000, 10.000. Kalau semakin banyak puskesmas yang bisa melakukan, artinya mungkin rumah sakit itu, klinik-klinik swasta itu sudah bisa dimungkinkan untuk menjadi tempat untuk mensupport program yang untuk mandiri. Itu bisa, itu salah satu pilihan skenario ya. Tapi selesaikan dulu yang untuk health personal ini, menurut saya begitu. Baik, Dr. Brian dan juga Pak Sani, jangan lupa juga nanti kalau vaksinasi COVID-19 secara mandiri ini dilakukan, jangan sampai datanya malah tumpang tindih nih, Dokter dan juga Pak Sani. Ini harus ada koordinasi antara pengusaha, Apindo dan juga pemerintah terkait dengan data-data ini. Baik, kita harapkan juga malah harus integrated, Mbak. Malah harus integrasi. Betul. Harus tidak integrasi, tumpang tindih, tetapi ya harus satu, datanya harus satu data. Jangan sampai ada tumpang tindih ya, Dokter ya. Betul, atau tidak tercatat, begitu dilakukan mandiri tapi tidak tercatat. Karena kan kita harus memastikan 60-70% itu tercapai. Begitu. Kenapa? Penting 70% karena kita harus melindungi 30% yang tidak bisa divaksinasi karena satu dan lain hal. Oke, baik, kita harapkan pastinya herd immunity ini kita bisa capai sesegera mungkin. Pandemi COVID-19 cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa kita katakan seperti itu. Pak Sani dan juga Dr. Brian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Livestock. Tetap sehat selalu, selamat bertugas, selamat bekerja, dan semoga kita semua tetap semangat.